Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Nyanyian dari Bawah Pohon Beringin. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di sebuah desa tua bernama Karangjati, berdirilah sebuah pohon beringin besar di tengah lapangan yang dulunya digunakan untuk upacara adat. Namun, sejak belasan tahun terakhir, tempat itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, apalagi malam hari. Orang-orang bilang pohon itu menjadi tempat bersemayam sesuatu yang menakutkan. Aku Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi, memutuskan untuk datang ke Karangjati sebagai bagian dari penelitianku. Aku ingin menggali sejarah mistis dari pohon beringin tua itu. Awalnya aku tak percaya. Kupikir ini hanya legenda desa yang dibesar-besarkan. Tapi malam pertamaku di sana mengubah segalanya. Ibu kos tempatku menginap, Bu Narti, mengingatkanku sebelum tidur. Mas Raka, jam 9 malam jangan keluar ya. Apalagi ke lapangan. Kadang suka ada suara nyanyian. Kalau Mas Raka dengar, tutup kuping, jangan diikuti. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi tentu saja rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Pukul 00:15, aku terbangun oleh suara lembut dari luar jendela. Suaranya perempuan lirih dan mendayu. Bahasa Jawa kuno, aku tak mengerti artinya. Tapi lagu itu terasa menusuk. Aku melirik keluar jendela dan di bawah cahaya bulan kulihat siluet pohon beringin besar dari kejauhan. Dan sosok putih berdiri tegak di bawahnya. Keesokan harinya, aku bertanya pada penduduk. Seorang bapak tua, Pak Dargo, berkata sambil menunduk. Yang nyanyi itu Mbak Yuningrum. Dulunya penari tayub. Tapi dia mati gantung diri di bawah pohon beringin waktu malam purnama. Karena ditolak juru kunci. Sekarang arwahnya nyanyi terus, minta ditemani. Aku mencatat cerita itu sambil berpikir, mungkin ini hanya mitos. Tapi suara itu kembali terdengar malam berikutnya. Dan entah kenapa, lagu itu makin terasa familiar. Seolah aku mulai menghafalnya. Malam ketiga, aku duduk di depan jendela sambil merekam suara nyanyian itu lewat HP. Kali ini aku mencoba mendengarkan liriknya lebih seksama. Lagu itu seakan menghipnotis, menenangkan, dan memanggil. Tanpa sadar, aku ikut bersenandung pelan. Tak lebih dari 1 bait. Tiba-tiba angin berhenti. Suara nyanyian di luar terhenti. Suara jangkrik pun lenyap. Dan ada yang mengetuk jendela kamarku 3 kali. Jendela perlahan berembun. Dari balik kaca samar-samar kulihat wajah pucat dengan mata hitam legam. Dia tersenyum padaku. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Badanku demam. Tapi yang lebih parah adalah pikiranku. Lagu itu terus terngiang-ngiang di kepala. Siang dan malam
Bahkan saat tidur pun aku menyanyikannya dalam mimpi. Bu Narti panik dan memanggil dukun desa. Dukun itu hanya berkata satu hal, "Anak ini sudah dijemput. Dia ikut menyanyi, berarti dia bersedia." Aku dibawa ke rumah dukun itu dan ditidurkan di dalam lingkaran garam. Malam itu suara nyanyian tak hanya terdengar dari luar jendela, tapi juga dari balik pintu, dari bawah kasur, bahkan dari dalam telingaku sendiri. Aku selamat sebagian. Dukun itu bilang mereka berhasil menyegel sebagian jiwaku agar tak ikut diambil sepenuhnya. Tapi sejak kejadian itu, aku tidak bisa mendengar musik apapun, tidak bisa nyanyi, tidak bisa mendengar lagu, bahkan suara ibu sendiri kadang seperti nyanyian hampa yang mengganggu. Dan terkadang saat malam purnama datang, aku masih bisa mendengar satu bait lagu itu bergema. Tamat. Lagi dan lagi, akibat penasaran dan mengabaikan aturan yang ada, akhirnya jadi korban. Mengerikan sekali ya teman-teman. Apakah kalian pernah mengalami kejadian horor seperti di video di atas? Kalau pernah, coba ceritakan di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.